Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian, para pencinta program Makin Dekat Tuhan GSRI Taman Sari. Kita akan memikirkan satu pokok pikiran yang saya pernah ungkapkan sesudah menjelaskan Barnabas sang mentor, dan hari ini kita ingin memikirkan tentang Paulus sang pemberita Injil. Nah, apa yang ingin kita renungkan bersama, biarlah Roh Kudus menolong kita, dan sebelum semuanya berlangsung, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan menolong dan menyertai kami, sehingga apa yang kami pikirkan bersama, belajar dari Paulus sang pemberita kabar baik, Injil Yesus Kristus, boleh menjadi bagian gaya hidup kami, sebagai orang yang nantinya akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar di mana kami berjemaat, bergereja yang Kau tanam di GSRI Taman Sari maupun yang ada di pos Duta Bandara. Kiranya Engkau sertai kami semua dan Roh Kudus mencerahkan. Di dalam Putramu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagian sabda Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai 16, terjemahan baru yang kedua berbunyi demikian. Namun firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Dan hari ini kita sedang memasuki minggu-minggu Prapaskah. Kita juga diingatkan sekali lagi bahwa kabar baik yang membahana itu dimulai dari penderitaan Kristus yang berujung maut. Dan apa yang kita baca tadi adalah kabar baik. Karena sesudah Yesus mati kemudian bangkit, Dia menyampaikan kabar sukacita, damai sejahtera Allah kepada banyak orang yang takut akan Tuhan. Tapi tahukah Anda bahwa Injil yang diberitakan pada era itu tidak serta-merta disambut orang. Barangkali yang terjadi adalah disambit orang dengan batu alias dirajam supaya mereka mati. Dan salah satunya adalah Stefanus yang diizinkan oleh Paulus untuk mati karena dianggap provokator kepada grup yang pada waktu itu disebut dengan orang-orang Farisi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kali Charles Spurgeon itu berkata seperti ini, "Be a soul winner is the happiest thing in the world." Kalau diterjemahkan, dia mengatakan menjadi seorang pemenang jiwa itu adalah hal yang paling menyenangkan di dunia. Charles Spurgeon itu seorang tokoh, seorang teolog, yang pada gilirannya dia juga mendalami hal-hal yang tidak berhenti perihal teologi yang diajarkan. Tapi isinya itu harus pada ujungnya orang yang mendengar kabar baik itu, dia boleh menerima Kristus. Jiwanya dimenangkan bagi Kristus. Nah, lalu apa hubungannya dengan kisah 9 itu, Ibu Bapak? Ada hubungannya. Karena justru di tengah penderitaan para rasul yang hari itu minus Paulus. Jadi Simon Petrus dengan teman-teman. Sesudah mereka ditambahkan dengan Matias sehingga bilangan 12 itu genap muncul lagi, mereka menyampaikan kabar baik. Sesudah pastinya ketika Roh Kudus turun yang dicatat di Kisah Rasul pasal 2. Lalu kemudian ada kisah-kisah yang menakjubkan, yang membuat orang menjadi percaya. Penambahan jiwa-jiwa yang dibenangkan bagi Kristus itu membuat seorang Paulus itu menjadi jengkel, marah dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi? Karena dia punya urusan akan menjadi rusak. Dia akan menjadi pelanjut
dari grup di mana dia menjadi murid Gamaliel yang akan melanjutkan Sanhedrin, yaitu mahkamah agama waktu itu yang sangat punya nama, sangat populer dan orang suka mendapat jabatan itu. Dan ditengarai Paulus adalah salah satu kandidat yang akan menggantikan Gamaliel. Tapi justru pada waktu itulah Yesus mendatangi dia. Dan yang tadi saya bacakan itu sebenarnya adalah kata-kata Yesus kepada Ananias. Supaya engkau jangan berpikir yang negatif tentang orang yang bernama Paulus ini. Terima saja dia, karena dia alat bagiku, kata Yesus. Untuk dia menyampaikan kabar baik kepada bangsa-bangsa lain. Lalu dia mengatakan juga kepada raja-raja dan sekaligus orang Israel. Lalu apa yang menjadi tanda bahwa dia adalah alat untuk menjadi pemberita kabar baik? Seluruh penderitaan Yesus Kristus akan dialami Paulus. Pertanyaan saya, apakah engkau mau menjadi pemberita kabar baik melalui jemaat tumpuanmu di Gereja Santapan Rohani Indonesia, entah di Taman Sari atau pos Duta Bandara yang kelak akan dewasa menjadi GSRI Duta Bandara? Jangan-jangan kita mundur teratur. Kalau memang semua yang menjadi tanda kita adalah orang yang diurapi itu adalah penderitaan. Tapi bukankah Spurgeon itu mengingatkan kita? Mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa menjadi seorang yang memenangkan jiwa itu adalah hal yang sangat menyukakan hati di dunia ini. Jadi nggak ada yang lain dong di dunia ini. Iya. Jadi bagaimana engkau dan saya hari ini bisa bersuka cita? Dunia membelokkan kalau kita banyak duit. Kalau kita bisa jalan-jalan kemana-mana dengan duit yang banyak itu. Kita bisa menyicipi kuliner, lalu tempat-tempat situs legend di negara-negara yang begitu populer. Kita akan bahagia? Tidak tentu. Justru yang bersuka cita adalah ketika ada orang yang tadinya ingin dikuasai oleh si jahat, dimenangkan bagi Kristus. Itu hal yang menyenangkan. Lalu kita bisa belajar dari seorang Paulus. Saya sudah mengingatkan ketika saya menjelaskan Barnabas sang mentor, bahwa Paulus dengan nama Saulus, yang arti namanya diinginkan, mirip-mirip seperti Raja Saul ketika dia juga dari suku Benyamin, akhirnya menjadi raja pertama di Israel. Akhirnya dia digantikan oleh Daud sebagai yang dicintai. Nah, hari ini Saulus yang di dalam perjanjian baru itu juga dari suku Benyamin. Dia tidak lagi disebut sebagai yang diinginkan. Tapi dia menjadi nama Paulus yang artinya kecil. Lalu Anda tanya, kok kecil? Ketika saya baca ya, ada literatur abad kedua yang menggarisbawahi. Jadi dia mengatakan begini, Paulus itu sebenarnya tidak memiliki penampilan fisik yang luar biasa. Kenapa? Karena dia seorang pria yang bertubuh kecil. Ya sekecil apa? Sekecil saya lah. 160 kurang sedikit. Enggak tinggi-tinggi amat. Seorang pria yang selain bertubuh kecil dikatakan berkepala botak. Jangan jengkel ya yang kepalanya tidak berambut. Dan kakinya juga bengkok katanya. Jadi seperti letter O. Jangan-jangan dia kurang tinggi karena kakinya tidak lurus. Kemudian alisnya yang tebal itu bertemu. Wah, mungkin seperti Brezhnev begitu ya, Presiden Uni Soviet sebelum pecah. Yang tebal sekali dan bertemu. Yang menandai secara fisik sebagai orang yang katanya kejam. Lalu juga punya hidung yang agak bengkok. Jadi nggak enak dilihat begitu. Anda kebayang nggak sih ada duta Kristus yang mewakili kerajaan Allah, tampilan fisiknya jelek begitu. Tapi ternyata itu yang Tuhan mau pakai. Selain kecil, jelek, tidak punya apa-apa, kecuali hati yang penuh syukur. Hebat ya. Jadi ketika engkau dan saya belajar tentang Paulus,
sang pemberita Injil itu, dia mengizinkan orang yang sangat cerdas secara mental, ya, secara kognitif, punya semua aturan, hukum dan seterusnya, tapi secara fisik tidak menarik. Dan Tuhan mau memakai orang-orang seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi kalau memang Paulus itu pada akhirnya menjadi pemenang jiwa, sebagaimana Tuhan sudah menetapkan, dia punya kelas yang berbeda ibu bapak, yaitu kelasnya dari bangsa-bangsa lain. Raja-raja bukan kaum proletar, rakyat jelata, bukan. Raja, pemimpin bangsa. Lalu juga disebutkan orang Israel. Kenapa dibunyikan itu? Nanti kita jadi tahu. Saya akan beritahu strategi pekabaran Injil Paulus. Ya, kenapa dia juga disebutkan orang Israel? Karena dia mulai dari sinagoga. Jadi ibu bapak, ketika Paulus itu menjadi pemberita Injil dan berhasil, dan dia tidak gentar, tetap setia dan tekun, karena yang pertama, strategi pemberitaan Injil Paulus itu dikatakan setiap petobat baru ya harus berdampak di masyarakat. Loh, kok gitu? Kan bangsa lain. Jadi singkat cerita bahwa pemberitaan Injil itu bukan untuk kalangan sendiri. Bukan hal-hal eksklusif. Tetapi untuk kalangan menyeluruh. Dan spiritnya harus inklusif. Apa sih inklusif? Inklusif itu terbuka. Dan kita mau belajar. Karena kalau eksklusif tidak susah, tinggal copy paste. Aman Anda. Tapi kalau inklusif, Anda bisa salah mengerti orang. Tetapi kenapa Anda perlu untuk berani disalah mengerti orang? Karena Anda mengerti. Anda berharga. Dan Tuhan suruh pergi memberitakan. Loh, kenapa nggak ke orang Israel saja, baru bangsa-bangsa lain? Kenapa bangsa-bangsa lain dulu, lalu pemimpin-pemimpin, raja-raja itu, baru Israel? Karena kalau keasikan nanti kamu ke Israel, maksudnya ke komunitas Israel, kalangan sendiri, keasikan, nggak mau ditempatin di mana aja itu calon-calon hamba Tuhan itu. Karena udah nyaman, udah aman. Nah sekarang ditaruh di tempat yang berbahaya. Kalau engkau berhasil, kepada saudara, seiman, saudara, nggak susah. Dan ini barangkali strategi yang diingatkan kepada setiap kita sebagai pemberita-pemberita kabar baik. Kenapa juga harus raja-raja? Karena Anda harus mendapatkan orang kunci di mana Anda itu pergi memberitakan kabar baik. Itu strategi Paulus. Dan akhirnya dia menjadi pionir yang mengomunikasikan iman kepada semua orang di dalam dunia Romawi. Singkat cerita, dia tidak mengatakan ini hanya untuk kelompok ini saja. Tidak, semua. Siapapun. Nanti Anda bisa baca ketika dia di Athena. Dia memenangkan orang Athena yang sangat hebat skillnya, pikirannya. Dia menceritakan tentang Allah yang tidak engkau ketahui. Kepadanya aku menyampaikan kabar baik ini supaya kita bisa berdiskusi dan memenangkan jiwa oleh karena pikirannya boleh takluk di dalam pikiran Kristus. Ini orang luar biasa Paulus ini. Lalu strategi Paulus berikutnya, dia mencari partner ibu bapak untuk pemberita kabar baik itu bisa meluas. Dan dia bekerja sebagai tim ke kota besar, ke pusat ekonomi, ke pusat politik di provinsi-provinsi Romawi. Karena ada koloni Romawi ibu bapak yang banyak. Makanya Paulus memberitakan perjalanan penginjilan pertama ke area Galatia. Ada 3 kota yang disebutkan di sana, Iconium, Lystra, dan Derbe. Itu kota-kota penting yang pada gilirannya bisa menjadi satu life group yang meluas untuk menyampaikan kabar baik. Ketika dia ke Asia Kecil, dia mendapatkan juga Efesus. Dia mendapatkan Korintus. Dan itu semua adalah life group yang dia tanam. Dan ketika dia lebih luas lagi yang ketiga, dia mendapatkan di Makedonia, ya, Filipi, Berea, Tesalonika.
Dia mendapatkan kota-kota itu karena dia ingin memenangkan sebanyak orang bagi Kristus. Jadi kita mulai siuman. Dia masuk kepada orang-orang kunci yang nanti berdampak bagi gereja Tuhan. Lalu berikutnya, yang tadi saya sebutkan, dia berawal dari sinagoga. Dia mencari orang-orang yang takut akan Tuhan dari bangsa non-Yahudi. Dan juga pasti karena sinagoga itu kan orang-orang Yahudi yang menjadi rumah doa mereka, yang mengisi kebiasaan Sabat dan seterusnya. Tapi pada zaman Paulus itu sudah ada orang Yunani dan bangsa-bangsa lain yang memiliki iman Yahudi. Dan mereka belajar takut akan Tuhan. Nah, disitulah dia membangun life group. Dan sesudah ada life group itu untuk mengkonsolidasi orang-orang yang menerima Kristus dan bertumbuh di dalam iman kepada pengharapan janji Kristus, dia pergi lagi memberitakan Injil. Keren ya? Lalu Anda tanya, kalau memang itu strategi PI Paulus yang juga harus menjadi strategi Gereja Santapan Rohani Indonesia, dimanapun ada, dan khususnya Taman Sari dan Pos PI Duta Bandara. Apa yang tadi saya garis bawahi? Bahwa setiap petobat baru itu harus berdampak di tengah masyarakat. Dan mengomunikasikan iman kepada orang-orang kunci di provinsi atau kalau istilah kita di tempat-tempat di mana kita mencanangkan akan meluaskan kerajaan dengan bendera GSRI. Kita mencari partner kerja. Bukan lagi itu hebatnya saya. Sekarang orang-orang dengan spirit itu yang namanya spirit kerdil. Yang tidak bermanfaat untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Orang yang mau meluaskan kerajaan Tuhan, dia belajar rendah hati. Dia belajar bagaimana menerima, menghormati, menghargai. Supaya dia bukan siapa-siapa dan Kristuslah siapa dan apa yang memberikan nilai yang kelak berdampak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau memang kita sadar seperti itu, maka bagaimana mewujudkan strategi Paulus? Maksudnya strategi pekabaran Injil Paulus. Maka yang pertama, ternyata dia nggak memberitakan macam-macam Ibu Bapak. Dia memberitakan tentang Kristus. Sampai dia bilang dulu semua yang kupunya kebanggaan saya. Tapi begitu aku mengenal dia, semua hanya kotoran, hanya sampah. Tidak berguna. Dan Kristus itulah kehidupan yang ajaib. Maka aku rela untuk mati bagi Kristus. Dan hidup memberitakan kabar baik kepadamu, memenangkan jiwamu bagi Kristus. Luar biasa ya orang punya komitmen sedalam itu. Lalu dia beritakan apa? Dia mengatakan pengampunan. Dia memberitakan pendamaian kepada Allah bagi semua orang. Kenapa istilah pengampunan, pendamaian itu menjadi penting? Karena nilai-nilai itu menguasai bawah sadar siapapun. Kalau dia merasa ada kesalahan dan orang dalam penilaian dia tidak mungkin dia mendapatkan pengampunan, dia akan hidup gelisah. Dan kalau hidup terus-menerus seperti musuh, tidak ada kedamaian, dia tidak akan produktif. Karena dia tidak bisa fokus. Nah, berita itulah disampaikan oleh Paulus kepada khalayaknya. Bahwa apa yang tertulis itu adalah soal pengampunan, pertobatan yang harus engkau miliki untuk engkau memiliki hidup yang kekal. Pertanyaan itu pernah ditanyakan oleh kepala penjara Filipi. Ketika Paulus itu menyeberang ke Makedonia dari Asia Kecil. Jadi apa yang harus kuperbuat supaya aku dan seluruh keluargaku diselamatkan? Percayalah kepada Yesus Kristus. Sederhana sekali. Dan sejak itu kepala penjara Filipi itu percaya dan dia aman sekeluarga. Itu dicatat di sana. Dan jemaat Makedonia adalah jemaat misioner yang dicatatkan di dalam Alkitab kita. Luar biasa.
Lalu apalagi ketika dia mengatakan tentang berita pengampunan dan pendamaian. Karena Kristus yang mati itu mengampuni dosa. Dan Kristus yang bangkit itu memberikan hidup baru yang penuh pengharapan. Maka dia mengatakan, biarlah engkau memandang hidupmu sekarang, mati bagi dosa, dan kau menjadi alat kebenaran untuk memuliakan Allah, menyampaikan kabar baik itu. Dan yang kedua, dia mengembangkan relasi pribadi yang mengasihi dan akrab kepada petobat baru yang digambarkan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 11 ya. Kalau saya boleh tekankan di dalam bagian itu Ibu Bapak ya, 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan juga ayat yang ke-11, dia menyebutkan seperti seorang ibu yang merawat dan mengasuh, dan seperti seorang bapak kepada anak-anaknya yang memberikan nasihat. Dia katakan begini, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Jadi Paulus itu betul-betul membangun relasi yang pribadi dan tidak berpura-pura. Seperti seorang ibu yang merawat dan mengasuh. Seperti seorang ayah yang menasehati supaya engkau menjadi anak-anak yang berguna. Dia menyampaikan kabar baik itu ke jemaat Makedonia yang waktu itu ibu kotanya adalah Tesalonika. Jemaat yang dikasihi Kristus, kalau kita tahu bagaimana upaya strategi Paulus itu bisa diwujudkan, tadi saya katakan memberitakan kabar baik yang sederhana perihal pengampunan dan pendamaian, dan yang kedua adalah mendampingi mereka bagaikan seorang ibu yang merawat dan mengasuh, seperti seorang ayah yang menasihati supaya anak-anak itu bertumbuh baik dan menjadi berkat di kemudian hari. Dan yang ketiga yang menarik, ketika roh jahat yang penuh kuasa itu mengganggu apa yang Paulus sedang lakukan sebagai pekabar berita Injil itu, dia menengking, dia mengusir dengan roh Kristus. Catatan itu ada di dalam Kisah 19 ayat 11 sampai 20. Saya tidak bacakan, tapi yang saya mau garis bawahi adalah, bayangkan orang katanya kena selampe itu, sapu tangan Paulus dikebas kepada orang sakit, itu orang sembuh. Maka tidak heran kalau hari ini banyak hamba Tuhan juga yang mau mengikuti, meniru Paulus seperti itu. Sekarang kenapa nggak ada? Nanti kita ngomong. Tapi yang saya mau katakan adalah ketika pekerjaan Allah itu diganggu, dia tunjukkan otoritas Allah di dalam Kristus yang penuh kuasa. Dan ketika anak-anak imam Skewa itu menyebut nama Kristus untuk menengking kuasa gelap, setan-setan yang merasuk orang itu mencengkram mereka, membuat mereka telanjang dan lari terbirit-birit. Sampai roh jahat itu mengatakan, Yesus ku kenal, Paulus ku tahu, engkau siapa menyebut-nyebut nama itu? Ini juga mungkin ingatan buat kita. Bukan jangan sembarangan, kalau Anda percaya Yesus, Anda percaya apa yang ditulis oleh rasul-rasul Tuhan tentang Yesus yang mengajar dan meneladani, hiduplah sesuai dengan ajaran itu. Karena dengan cara itulah kuasa Tuhan itu ada dan kau menjadi pemberita kabar baik yang ajaib. Dan ini semua dialami Paulus. Tentang apa yang dikatakan kepada Ananias, bahwa segala penderitaanku itu akan dialami Paulus. Sebagai pemberita kabar baik, tidak ada dana khusus untuk dia pergi memberitakan Injil. Saya berharap majelis jemaat GSRI dengan mendengar ini, wah kebetulan tidak perlu ada proyeksi dana untuk pergi memberitakan Injil, mungkin di Sampur dan seterusnya. Bukan itu sebenarnya. Yang mau dikatakan, meskipun tidak ada dana, Paulus tetap menjadi pembawa kabar baik. Poinnya di situ.
Dan ketika dia kekurangan, dia membuat tenda, karena orang Farisi itu untuk bisa membuat sebuah tempat menyembah yang biasa di tenda itu kenangan masa-masa Israel yang keluar dari Mesir ke negeri perjanjian, maka seluruh orang Israel sejati itu pasti mampu membuat tenda, dan Paulus gunakan itu untuk membiayai pekabaran Injilnya. Jadi maksud saya, dia nggak menjadi mundur atau lemah karena nggak ada dana. Dia pergi. Itu satu hal. Dan yang kedua, di dalam catatan 2 Korintus 11, bagian ini mungkin saya akan bacakan buat ibu bapak. Ya. Ayat 23, saya bacakan. Mulai ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku menerima cambukan dari orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan tanpa menyebut banyak hal-hal lain lagi, bebanku sehari-hari, yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah bernyala-nyala hatiku? Sedemikian hebat cinta Paulus kepada jemaat, kepada jiwa-jiwa jemaat yang dia tanam berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Saya berharap kita mulai serius berdoa, memohon kemurahan hati Tuhan, bahwa apa yang kita renungkan ini boleh membuat kita lebih dekat kepada Tuhan dan berani membayar harga sebagai pemberita kabar baik. Kalau engkau mengatakan hari ini, aku mau Tuhan, cukup. Cukup. Engkau akan dipenuhi. Engkau akan dicukupkan. Dan penderitaan yang berat itu, bagi Paulus, kematian di dalam Kristus adalah keuntungan. Hebat dia. Anda tahu kenapa? Karena urapan dan utusan Kristus terjadi atas dia. Bukan karena ambisi, tapi karena visi. Maka dia tidak menuntut apresiasi, yang dia harapkan dedikasi sampai mati. Saya berdoa untuk seluruh jemaat, rekan hamba Tuhan, majelis jemaat, kita bersatu padu untuk melangkah demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menyertai kami belajar dari Paulus, sang pemberita kabar baik, Injil-Mu, kerajaan Allah yang sudah dekat. Kiranya Engkau berkenan menolong, sehingga setiap kami anggota jemaat, GSRI Taman Sari maupun POS PI Duta Bandara, kami bukan menjadi lemah dan menjauh, tapi kami semakin menguat dan mendekat. Karena kami tahu dalam persekutuan dengan Engkau, penderitaan yang kami alami tidak seberapa karena Engkau sudah menggenapkan di kayu salib. Bahkan kalau kami merasa kurang, bahkan Yesus sendiri menggarisbawahi kalau burung di udara ada sarang dan juga serigala ada lubang. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya beristirahat sejenak. Tuhan yang baik, biarlah kami boleh menyangkal diri kami ketika kami lemah, ketika kami kurang, ketika kami sakit. Karena sesungguhnya itu adalah sebuah periode untuk kami merenung kembali sebagai utusan-Mu, sebagai orang yang diurapi. Biarlah Roh Kudus segalanya ketimbang hal yang kami rindukan.
Karena yang kami sedang usung adalah dedikasi ketimbang apresiasi. Itu semua kami di-trigger bukan oleh ambisi kami untuk menjadi orang top, tapi visi yang Kau singkapkan kepada kami. Ya Tuhan, bekerjalah sehingga gerejamu, GSRI Taman Sari maupun Pos PI Duta Bandara boleh menjadi gereja yang memuliakan Engkau. Kasih karunia-Mu menyertai kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Ibu Bapa di program MDT berikutnya di bulan April.